kolaborasi dimanapun dia berada gitu. Walaupun ini pengalaman IPE-nya di komunitas, tapi nanti ketika teman-teman entah akan bekerja di apa namanya klinik Pratama, entah itu di rumah sakit, entah itu dimanapun ya, kemudian misalnya di praktek bidan, ketika dengan bertemu dengan profesi yang lain, walaupun juga profesinya nggak sama. Ketika pengalaman IPE kan ketemunya kedokteran, kebidanan, farmasi. Ketika nanti bekerja, ketika ketemu lagi dengan profesi yang lain, kemudian tempatnya dimanapun, itu teman-teman sudah siap praktek kolaborasi karena sudah tahu nih pengalaman. Oh, kalau dulu itu kalau kerjasama ada masalah ini, ada kalau kalau komunikasi ada masalah itu, maka saya sebaiknya begini, begitu. Jadi lebih siap untuk praktek kolaborasi. Sehingga akhirnya nanti teman-teman ketika sudah bekerja dengan setting praktek kolaborasi yang baik. Nah, harapannya kalau ada kesehatan, karena semakin ke sini kan sistem pelayanan kesehatan itu semakin kompleks ya. Kalau teman-teman membaca sosial media, membaca berita gitu ya, kompleks ya antara sistem pelayanan kesehatan itu dengan adanya misalnya asuransi sistem jaminan kesehatan seperti itu dengan atau tanpa jaminan kesehatan dimanapun sistem pelayanan kesehatannya walaupun hanya di tingkat puskesmas saja itu sudah kompleks begitu. Jadi dengan kompleksitas itu memang diharapkan tenaga kesehatan itu harus praktek kolaborasi yang efektif. Yang pada akhirnya kalau praktek kolaborasinya efektif, pelayanan kesehatannya menjadi optimal, pada akhirnya nanti derajat kesehatan itu semakin meningkat gitu ya. Dalam setting kecil saja derajat kesehatan mungkin masyarakat kecil, komunitas keluarga sampai nasional gitu, negara misalnya. Begitu. Nah, di sini ajarkan begitu dalam interprofessional education. Jadi tadi ya tujuannya kan peningkatan derajat kesehatan. Yang dinilai ataupun yang diharapkan muncul dari adik-adik gitu, dari teman-teman semua ketika ketika pembelajaran course IPI ini adalah etik, communication, dan peran dan tanggung jawab. Begitu. Jadi memang teman-teman di sini nanti akan kesehatan keluarga, kemudian merumuskan masalah kesehatan keluarganya apa, kemudian menentukan topik yang prioritas untuk dijadikan topik edukasi, entah itu keluarga ataupun masyarakat, seperti itu. Nah, project ataupun ya project kesehatan keluarga dan komunitas di sini adalah stimulator gitu. Stimulator untuk kolaborasinya gitu. Jadi sementara konten kolaborasinya itu apa? Konten kolaborasinya ya kerjasama, etika, komunikasi dan peran dan tanggung jawab gitu. Nah, stimulator kolaborasinya itu bisa apapun begitu, bisa berupa apapun, bisa berupa project based learning seperti teman-teman di KOS IPI ini, bisa berupa nanti teman-teman akan mungkin pekan depan ya akan ada case discussion begitu dengan berupa kasus, bisa juga dengan simulasi seperti itu. Jadi stimulator kolaborasinya tuh bisa beraneka ragam, tapi yang diharapkan muncul, kemampuan yang diharapkan muncul itu adalah soft skills terutama gitu ya, soft skill kerjasama, etika, komunikasi, dan peran dan tanggung jawab. Ini sesuai dengan panduan dari Interprofessional Education Kolaboratif yang dikeluarkan oleh WHO. Jadi empat ini adalah empat kompetensi interprofessional education. Begitu. Jadi diharap teman-teman itu yang pertama etika. Bisa saling menghormati, saling menghargai satu sama lain. Nah, etika di sini yang paling bagaimana teman-teman memprioritaskan kepentingan keluarga ataupun pasien. Kepentingan pasien, keluarga, ataupun kepentingan masyarakat. Jadi, etika yang dimaksud di sini adalah tidak ada lagi bahwa aku ini anak kedokteran, aku ini anak kebidanan, aku ini anak farmasi, bukan. Tapi aku ini anak kedokteran, kebidanan dan farmasi ngapain? Memberikan edukasi kesehatan kepada keluarga. Maka edukasi kesehatannya itu seperti apa ya yang dibutuhkan oleh keluarga tersebut.
begitu. Itu adalah salah satu komponen inti dari etika yang dimaksud pada etika di IPE ini. Begitu. Jadi, yang menjadi center, yang menjadi pusat perhatian itu adalah klien kita, pasien, keluarga, komunitas. Itu yang pertama, kemudian saling menghargai, saling menghormati antar profesi kesehatan. Masing-masing mempunyai latar belakang yang berbeda-beda. Mungkin teman-teman ada yang sudah learning circle tadi pagi, kemudian nanti juga ada learning circle ya. Ada yang tadi di WhatsApp grup DPL, ada DPL yang melaporkan sudah learning circle, begitu luar biasa pagi-pagi sambil olahraga. Nah, harap ada learning circle agar teman-teman bisa lebih mengenal gitu dan bisa saling menghargai karena teman-teman itu punya latar belakang yang berbeda satu sama lain begitu. Punya karakter, punya tanggung jawab yang berbeda sebagai mahasiswa kedokteran, farmasi dan kebidanan. Punya jadwal yang berbeda-beda gitu ya. Punya jadwal yang berbeda-beda, punya mungkin prioritas yang berbeda-beda. Tapi harapannya walaupun prioritasnya beda-beda, masing-masing itu berbeda-beda. Ketika dipaparkan, ketika teman-teman ada di course IPI ini, harapannya yang diprioritaskan ya course IPI ini begitu. Ya teman-teman ya. Nah, bagaimana kalau ada hambatan, ada tantangan untuk bisa saling menghargai seperti itu. Nah, komunikasikanlah. Makanya komunikasi menjadi salah satu kompetensi inti kolaborasi begitu ya. Komunikasikanlah. Saling terbuka satu sama lain. Oh, saya ini ada tapi prioritasnya adalah keluarga, prioritasnya adalah kalau ke teman-teman sudah dipaparkan atau dihadapkan dengan course IPE. Nah, tapi kalau misalnya ada tantangan gimana? Oh, jadwal saya full. Atau jadwal saya itu misalnya hanya bisa hari Rabu. Maka komunikasikanlah. Beranilah berkomunikasi. Yang penting komunikasi dengan cara yang hormat dan penuh tanggung jawab. Begitu bahwa misalnya saya itu hanya bisa hari Rabu. Maka nanti minta tolong kalau ada sesi-sesi apa reschedule tolong tolong tetap di hari Rabu, Dok, Pak, Bu, misalnya ke DPL. DPL-nya kan kadang juga lintas profesi ya, teman-teman ya. Begitu. Atau saya ada tapi mencari-cari alasan. Makanya di sini yang dimaksud komunikasi dalam IP itu adalah komunikasi yang bertanggung jawab. Gitu, komunikasi yang santun dan penuh tanggung jawab. Jadi misalnya pun terpaksanya gitu ya. Ketika misalnya teman-teman itu tidak bisa join, misalnya pada satu sesi Zoom ataupun entah apa gitu ya, mungkin akan sangat terpaksa nanti ada sesi yang bukan hari Rabu misalnya ya. Semoga saya jadi maka, ya, apa yang menjadi hasil dari pertemuan tersebut atau sesi tersebut, ketika itu menjadi tugas kita, maka lakukanlah. Itu adalah teamwork, gitu ya. Kita bicara kerjasama. Kerjasama itu nanti akan ada ketua, akan ada anggota. Masing-masing punya perannya masing-masing, gitu ya. Masing-masing itu punya peran. A punya peran apa, B punya peran apa, C punya peran apa. Dan jadi ketua dan jadi anggota. Ketika hasil dari misalnya suatu sesi pertemuan, ada pembagian tugas dan lain-lain, kita mendapatkan tugas A, tugas B, tugas C, maka lakukanlah dengan penuh tanggung jawab, sepenuh hati kita gitu, sesuai dengan kemampuan kita dan profesi kita. Mungkin nanti kalau ada butuh butuh pengetahuan dan kompetensi farmasi lebih, maka saya berharap kakak-kakak farmasi bisa berkontribusi dengan baik di sana. Ketika nanti misalnya ada pasien ataupun keluarganya itu ibu hamil resiko tinggi, maka teman-teman kebidanan dong yang lebih maka apa namanya bisa bekerja sama gitu ya, bisa bekerja sama dengan baik. Kalau misalnya penyakit-penyakit yang lebih kompleks, sedikit lebih kompleks begitu, maka mungkin kedokteran yang akan berkontribusi di sana. Maka di sini kerjasamanya dan juga peran dan tanggung jawabnya adalah apa ya, kontribusi dalam kerjasama itu sesuaikan dengan peran dan tanggung jawab profesi masing-masing. Semuanya mempunyai latar belakang, semuanya mempunyai kompetensi masing-masing yang mungkin mungkin aja bisa saling beririsan ya satu profesi dengan profesi yang lain. Tapi masing-masing tuh punya punya kontribusi yang khas, kompetensi yang khas. Maka ini yang dimaksud kompetensi IPE, peran dan tanggung jawab ataupun roles and responsibilities. Ya.
Itu berkaitan dengan interprofessional education dan juga kompetensi inti IPI-nya. Nah, bagaimana tujuan pembelajaran dari course IPI ini? Yang pertama adalah mampu melakukan upaya kesehatan promotif dan preventif yang berpusat pada keluarga dan masyarakat secara kolaboratif interprofesi. Yang kedua, mampu berkomunikasi secara efektif dengan cara penuh hormat dan responsif dengan orang lain. Orang lain di sini mencakup seluruh anggota tim, pasien ataupun keluarga ataupun masyarakat dan petugas kesehatan di luar tim. Petugas kesehatan ini bisa juga pembimbing dan kesehatan yang teman-teman temui ketika teman-teman di puskesmas ataupun di masyarakat. Mampu berkontribusi terhadap berfungsinya tim yang efektif untuk meningkatkan kolaborasi dan kualitas pelayanan kesehatan. Mampu merefleksikan komunikasi, kerjasama tim, dan hubungan kolaboratif dari pengalaman kolaborasi yang dialami. Begitu ya, teman-teman. Jadi tujuan pembelajarannya tuh ini sebenarnya begitu. Lebih berkaitan dengan IPI-nya. Kenapa motif dan preventif? Karena teman-teman di sini belum masuk tahap profesi ya, memang ya yang kakak-kakak farmasi kan juga belum masuk tahap profesi. Kemudian yang kedokteran sama kebidanan juga gitu. Ya, ini tujuan pembelajarannya. Luaran proyeknya apa? Luaran kan proyek kesehatan komunitas ya. Luaran proyeknya adalah ada dua. Media edukasi kesehatan keluarga dan media edukasi kesehatan komunitas. That's why nanti teman-teman laporan akhirnya juga ada dua. Gitu ya. Setiap kelompok kecil punya laporan proyek kesehatan keluarga dan satu kelompok besar punya laporan proyek kesehatan komunitas. Jadi nanti totalnya empat ya, empat laporan karena satu kelompok besar kan dibagi tiga kelompok kecil, maka ada empat laporan, tiga laporan proyek edukasi kesehatan keluarga dan satu laporan proyek edukasi kesehatan komunitas disesuaikan dengan luaran proyeknya. Nah, ini itu kan tadi tujuan pembelajaran atau mungkin bisa dikatakan tujuan kompetensi inti dari course IPE komunitas ini. Nah, sementara teman-teman itu kan nanti akan kolaborasi di masyarakat, di puskesmas gitu ya bersama keluarga. Pasti teman-teman akan membutuhkan pengetahuan-pengetahuan tertentu begitu ya. Yang harapannya teman-teman tuh bisa memberikan edukasi yang tepat untuk keluarga. Makanya di sini tim course sudah mendesain ada tujuan-tujuan pembelajaran yang berkaitan dengan pengetahuan ataupun bekal pengetahuan yang diperlukan oleh teman-teman. Jadi di sini ada beberapa ya, misalnya menjelaskan tentang konsep keluarga, family oriented medical education, menjelaskan prinsip kesehatan reproduksi wanita pada semua tahapan usia, karena nanti mungkin dalam satu keluarga itu ada yang wanita pada usia anak, wanita usia remaja, kemudian wanita usia dewasa, gitu ya, kemudian sampai lansia wanita misalnya. Sehingga di sini tulisannya pada semua tahapan usia. Kemudian konsep gizi keluarga dan keluarga sadar gizi serta masalah-masalah gizi, prinsip kesehatan lingkungan, perilaku hidup bersih dan sehat, prinsip kesehatan dan tumbuh kembang anak karena bisa saja nanti ada pasien anak pada keluarga tersebut. Kemudian prinsip dan manajemen penggunaan obat, jamu-jamuan dan multivitamin yang aman dan rasional. Nanti ini akan diisi oleh dosen dari farmasi ya. Penyakit degeneratif dan geriatrik serta pengembangan media. Jadi ada hal yang baru di course IPE komunitas pada tahun ini. Nanti teman-teman akan juga ada kuliah interaktif bersama dosen dari Diskomvis dari Sekolah Vokasi. Desain, komunikasi, dan visual ya kalau nggak salah ya tingkatannya itu. Jadi bagaimana membuat media edukasi yang baik dan berkualitas, bagaimana berbahasa dengan baik dengan masyarakat, dan lain-lain. Kegiatan pembelajarannya ini ada kuliah interaktif, ada diskusi dan presentasi kasus, learning circle, pembelajaran lapangan, dengan home visit dan proyek edukasi, ada bimbingan dan juga ada refleksi. Jadi secara umum bisa dibagi menjadi tiga tahap untuk course IP komunitas ini. Yang pertama persiapan, pembekalan, pelaksanaan. Persiapan sudah terlaksana ya, jadi sudah ada pembagian persiapan itu kelompok, pendataan mahasiswa, pembagian kelompok, pendataan dosen, pembagian kelompok DPL, itu persiapan.
Kemudian pembekalan ini sekarang dosen juga sudah ada pembekalan. Sore ya kami juga habis ada penyamaan persepsi. Kemudian nanti sebelum adik-adik turun ke lapangan kami juga akan mensosialisasikan sistem pembelajaran dan penilaian course IP komunitas ini ke seluruh dosen baik dari farmasi, kebidanan dan kedokteran dan juga seluruh pembimbing lapangan dari puskesmas begitu. Ini pembekalan, kemudian nanti pelaksanaannya besok di di Rabu ke-7 mungkin ya, di Rabu ke-7 Fit Lab-nya begitu. Ya, tahap persiapannya ini, kemudian tahap pembekalannya kita ada kuliah-kuliah sesuai dengan jadwal yang teman-teman sudah dapatkan ya. Jadi ada kuliah kelompok besar gitu ya, kuliah kelas besar maksudnya seperti ini, kelas besar dengan beberapa topik, ada 12 topik ya, 12 kali 100 menit. Topik-topiknya seperti ini, teman-teman sudah dapat jadwalnya semuanya. Kemudian ada pembelajaran kelompok kecil gitu ya, pembelajaran kelompok kecil. Sebenarnya kelompok besar gitu ya, ininya besar tapi teman-teman itu disetting pembelajarannya seperti kelompok kecil. Misalnya team building, kemudian ada diskusi dan presentasi kasus. Nih kan nanti penugasannya pada kelompok kecil, learning circle juga penugasannya kelompok kecil. Kemudian ada simulasi dan diskusi family assessment. Itu juga kelompok kecil. Nah, untuk diskusi dan presentasi kasus, nanti teman-teman itu akan dikasih kasus gitu ya, akan dikasih kasus. Kasus yang tersedia itu kalau tidak salah 5, ada 5 kasus skenario perawatan pasien. Pasiennya di sini sudah kami pilihkan adalah pasien-pasien yang membutuhkan kolaborasi tenaga berbagai macam tenaga kesehatan. Nah, untuk diskusi akan difasilitasi dan dinilai oleh DPL. Skenarionya ada di mana? Skenario ada di Juknis. Makanya saya tadi sampaikan di awal, ayo Juknisnya diunduh dulu. Dilaksanakan bisa secara luring, bisa secara daring gitu. Difasilitasi oleh DPL, jadi bisa saja DPL-nya seperti tadi pagi ada kelompok yang learning circle-nya luring begitu. Jadi bisa saja daring, bisa saja luring akan difasilitasi oleh DPL. Nah, skenarionya ada 5, jadi nanti skenario 1 itu untuk kelompok 1 dan 2 dan kelompok 11 dan 12. Skenario 2 itu untuk kelompok 3, 4 dan kelompok 13 dan 14. Skenario 3 untuk kelompok 5, 6 dan kelompok 15, 16 dan seterusnya, begitu ya. Nah, setelah selesai, nanti di skenario tersebut ada beberapa pertanyaan yang harus didiskusikan oleh teman-teman. Setelah selesai berdiskusi, nanti teman-teman harus menyusun presentasi, begitu ya. Menyusun presentasi mengenai jawaban ya, hasil diskusi dari teman, hasil diskusi atas pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari skenario tersebut. Begitu. Nah, nanti presentasinya kapan? Presentasinya sesuai dengan jadwal. Nanti dilaksanakan daring bersama tim course begitu. Itu untuk diskusi dan presentasi kasus. Kemudian yang selanjutnya ini mungkin tadi bisa dikatakan diskusi dan presentasi kasus IPE begitu ya. Nah, ada lagi diskusi dan simulasi family assessment dan education. Ada 2 sesi 100 menitan seperti saat ini ya, kita kan kuliah 100 menitan. Sama persis untuk diskusi simulasinya itu dengan DPL, nanti presentasinya dengan tim course. Kami sudah menyiapkan 5 kasus juga sama 5 kasus family oriented medical education. Nah, teman-teman di sini ngapain? Mungkin di sini saya share Juknis saja ya. Ya. Di sini saya share screen file Juknis. Apakah sudah tambah adik-adik? Sudah, dokter. Ya. Ini tadi yang diskusi dan presentasi kasus IPE ya. Jadi ada kasusnya di sini sudah ada, teman-teman bisa lihat semuanya. Kemudian kita sedang bahas simulasi diskusi kasus family assessment dan education. Jadi ini detailnya ada di sini ya teman-temannya, teknisnya. Pada saat sesi
dan simulasi, teman-teman itu setiap kelompok besar akan dibagi menjadi 5 kelompok kecil. Ini bukan kelompok kecil untuk fit lab. Kan memang teman-teman sudah di pembagian kelompok ya, kemudian dibagi 3 kelompok kecil lagi ya yang sudah di-share oleh Pak Rizal dari fit lab. Itu bukan itu. Itu khusus untuk besok saat fit lab. Ini khusus untuk saat diskusi simulasi kasus family assessment. Khusus family assessment ini, teman-teman kalau satu kelompok besar akan dibagi menjadi 5 kelompok kecil. Nah, setiap kelompok kecil diskusi ini minimal terdapat 3 mahasiswa dan minimal ada 2 prodi yang berbeda. Jadi kalau entah kedokteran farmasi atau kedokteran kebidanan. Simulasi, jadi tugas teman-teman itu adalah mensimulasikan wawancara asesmen kesehatan keluarga. Kan nanti di sini kita pakai instrumen FOME dan instrumen MMAS 8 ya. Jadi di sini teman-teman mensimulasikan pura-puranya gitu ya. Pura-puranya home visit kemudian wawancara kesehatan keluarga ke pasien ataupun keluarga begitu. Jadi setiap kelompok kecil akan mensimulasikan satu kasus FOME sesuai dengan urutan kelompoknya. Jadi misalnya nanti kan ada 5 kelompok kecilnya tadi kelompok A, B, C, D, E. Maka kasus satu untuk kelompok A, kasus 2 untuk kelompok B, kasus kelompok A, B, C, D, E kelompok kecil ya teman-teman ya. Jadi kasus satu untuk kelompok A, kasus B, kasus 2 untuk kelompok B dan seterusnya sampai kasus 5 untuk kelompok E. Simulasi dilakukan maksimal selama 50 menit, dilanjutkan dengan diskusi 50 menit. Jadi ada pembagian peran ya. Ini kan kita role play gitu pura-puranya. Kalau tadi ada 3 mahasiswa, maka ada satu orang yang mensimulasikan sebagai mahasiswa IPE, satu orang mensimulasikan sebagai anggota keluarga mitra yang diwawancarai, dan satu orang atau lebih untuk observer. Karena bisa saja bisa saja nanti ada yang dapat 4 gitu. Satu kelompok kecilnya 4 orang. Maka satu orang atau lebih sebagai observer. Ya, ini teman-teman akan mewawancarai yang mensimulasikan anggota keluarga mitra menggunakan instrumen. Tugasnya observer ngapain? Tugasnya observer memperhatikan saat proses simulasi wawancara terjadi. Nanti di akhir, observer harus memberikan umpan balik kepada teman-teman yang bertugas mewawancarai. Gitu ya. Jadi, oh, ini tadi kurang kurang komplit pertanyaannya atau oh, bahasamu itu kurang bahasa ini bahasa awam misalnya terlalu bahasa kedokteran banget misalnya begitu. Jadi observer itu ya observer mengobservasi dan juga memberikan umpan balik. Setelah selesai simulasi wawancara 50 menit, setiap kelompok akan mendiskusikan 5 pertanyaan yang ada pada setiap kasus FOME bersama DPL. Begitu. Jadi kemudian nanti dilanjutkan di sesi selanjutnya itu ada presentasi. Presentasi di sini akan acak begitu ya. Jadi nanti presentasinya misalnya kelompok satu akan mempresentasikan kasus FOMI satu, misalnya begitu. Kelompok dua akan mempresentasikan kasus FOMI 3 seperti itu. Itu nanti tim course yang mengatur. Jadi teman-teman itu harus siap semua kasus, harus menyiapkan semua siap secara konten untuk semua kasusnya, begitu ya. Jadi di sini sudah ada 5 kasus yang sudah disiapkan oleh tim course. Kalau teman-teman ini bisa diklik ataupun bisa apa namanya bisa dilihat oleh teman-teman. Nanti ya ada berbagai kasus yang sudah disiapkan. Itu untuk diskusi kasus IPE dan diskusi simulasi kasus FOME. Kemudian nanti di sini rubrik apa sih yang dinilai untuk diskusi? Rubrik penilaian diskusi ini akan dinilai oleh DPL dan penilaiannya bersifat individu. Gitu, ini yang dinilai ya teman-teman keaktifan, kemampuan menghargai dan seterusnya. Kalau presentasi yang menilai tim course ini penilaiannya bersifat kelompok. Begitu. Jadi keaktifan berdiskusi, kemampuan menghargai pendapat orang lain, berpikir kritis, diskusi tanya jawab dan PowerPoint presentasinya. Jadi PowerPoint presentasi juga dinilai. Begitu ya teman-teman. Terus kita balik ke slide. Ya, learning mungkin hari ini ya sudah ya dilaksanakan. Learning circle ini adalah
Pembelajaran yang tujuannya untuk mendekatkan pribadi teman-teman satu dengan yang lainnya. Dengan kegiatan yang utamanya itu lebih banyak mendengar di listening. Kita kan lebih suka ngomong ya dibandingkan mendengarkan begitu ya. Jadi ini harapannya dengan di sini saat learning circle ini teman-teman itu lebih banyak mendengar gitu. Mendengarkan dengan penuh seksama tanpa memotong, tanpa banyak bertanya dan tidak judgmental gitu. Memang harus saling terbuka dan saling mempercayai. Begitu. Nah, setiap mahasiswa itu akan mewawancarai satu mahasiswa lain, ada panduan pertanyaannya nanti, begitu seterusnya, sampai nanti gantian kan, sampai nanti selesai. Jadi, setiap satu orang mahasiswa itu akan berkesempatan menjadi interviewer, satu kali interviewer dan satu kali interviewee, begitu. Dalam karena mahasiswanya banyak, maka diselesaikan dalam 2 kali sesi learning circle gitu nggih. Ya. Nah, ketika misalnya dilakukan dengan Zoom, maka interviewer dan interview itu harus on video pada Zoom. Yang lainnya mendengarkan dengan seksama. Ya. Partikelnya nanti ada di Juknis ya, teman-teman ya. Begitu. Kemudian tahapan pelaksanaan ataupun tahapan fit lab-nya. Tahapan fit lab-nya di sini ada kunjungan lapangan 8 kali dan bimbingan dengan DPL 4 kali. Ini kunjungan satu. Jadi setelah selesai semua perkuliahan, diskusi kasus, itu kan 5 pekan ya teman-teman, 5 Rabu maksudnya, ada 5 kali Rabu. Itu teman-teman setelah itu akan ujian dulu, akan ujian CPT dulu, CPT MCQ dulu. Kenapa ujian CPT MCQ dulu? Harapannya teman-teman itu setelah kuliah tadi ya, selama 5 kali Rabu, maka sudah bisa diretensikan dan sudah diuji dulu. Mungkin semacam bisa dianggap pretest gitu ya sebelum kunjungan ke lapangan. Diharapkan teman-teman tuh ketika kunjungan lapangan tuh sudah semua materi, semua bekal pengetahuan itu sudah dipelajari dan sudah dites gitu ya. Itu baru nanti kunjungan lapangan. Kunjungan satu. Kunjungan satu ini teman-teman akan berkoordinasi dengan kepala puskesmas untuk mendiskusikan rencana pembelajaran lapangannya. Di sini nanti saat kami loka karya dengan kepala puskesmas, kami akan menyampaikan bahwa di kunjungan satu ini kepala puskesmas sudah menyiapkan data keluarga yang memang akan diakses kesehatan keluarganya oleh adik-adik mahasiswa gitu. Jadi teman-teman nanti ketika kunjungan satu itu sudah langsung melakukan inventarisasi data, kemudian melakukan pembagian jumlah keluarga, nanti kemudian turun bersama dengan petugas puskesmas langsung ke mungkin bisa say hello silaturahmi kepada kepala RT-nya gitu ya atau kepala dusunnya begitu tergantung nanti teman-teman dapatnya bagaimana. Jadi di kunjungan satu ini teman-teman akan mulai melakukan asesmen kesehatan keluarga. Sudah mulai melakukan asesmen kesehatan keluarga. Otomatis di sini teman-teman harus sudah menyiapkan hard copy FOME dan MMAS 8 minimal 18 rangkap. Itu minimal. Jadi kadang tuh teman-teman suka lupa, belum siap ketika kunjungan satu tuh belum siap, sehingga kosongan gitu kan, kosongan nggak bawa form FOME dan MMAS 8. Jadi seingatnya aja gitu ketika mewawancari keluarga gitu ya. Maka di sini formulir FOME dan MMAS 8 itu hard copy-nya harus disiapkan. Bagaimana kunjungan 2? Kunjungan 2 sama melanjutkan asesmen kesehatan keluarga. Lagi-lagi yang harus disiapkan hard copy formulirnya FOME dan MS 8 dan melakukan rekapitulasi. Jadi harapannya di akhir kunjungan 2 setelah teman-teman selesai melakukan asesmen kesehatan keluarga, setelah selesai wawancara, itu langsung direkap. Gitu. Jadi langsung direkap keluarga ini kasusnya ini, faktor resikonya ini. Keluarga ini kasusnya ini, faktor resikonya ini. Sudah didapat semuanya, direkap. Baru nanti di kunjungan 3, teman-teman itu akan menyampaikan hasil akhir analisis faktor resiko kesehatan keluarga gitu ya kepada kepala puskesmas. Di kunjungan ketiga ini, teman-teman akan menentukan setiap kelompok kecil menentukan satu keluarga karena nanti kan setiap kelompok kecil akan melakukan asesmen kesehatan keluarga itu sekitar 6.
sampai 8 gitu setiap kelompok kecil. Tapi yang dipilih untuk diintervensi ataupun diedukasi hanya satu. Begitu ya. Jadi setiap kelompok kecil itu akan menentukan satu keluarga yang akan diedukasi. Dan jenis media edukasinya apa, topiknya apa. Kemudian kelompok besar kan ada sekitar 18 mahasiswa, berarti ada sekitar 18 keluarga ataupun sama 18 sampai 20 lah ya. Setiap kelompok besar akan menentukan satu proyek edukasi kesehatan. Jadi dari 20 keluarga itu kan masalahnya beda-beda. Mungkin ada masalah yang sering terjadi dari 20 kasus keluarga itu, ataupun mungkin ada pertimbangan dari puskesmas juga seperti itu, maka akan dipilih satu topik edukasi dan jenis media edukasi. Yang dibawa apa untuk ini, untuk bertemu dengan puskesmas ya rekap data hasil asesmen kesehatan keluarganya gitu ya teman-teman ya. Kemudian kunjungan 45 ini kami membahasakan kunjungan, tapi sebenarnya adik-adik di kunjungan 45 ini tidak turun ke lapangan, tidak turun ke masyarakat, gitu ya, tidak turun. Tapi dilakukan secara luring di ruang diskusi tutorial. Ruang diskusi tutorialnya teman-teman kedokteran ya, teman-teman kedokteran. Tapi memang di sini eh, ruang diskusi tutorial itu kursinya terbatas ya adik-adik ya. Jadi mohon maaf memang baik dari prodi kebidanan, prodi kedokteran dan juga prodi farmasi kita belum bisa menemukan ruangan yang memang bisa untuk satu kelompok 18 orang begitu ya. Masing-masing kampus kedokteran, kampus farmasi dan kampus kebidanan juga belum ada ruangan yang seperti itu. Jadi nanti mohon dimaklumi kalau misalnya nanti mungkin ada yang sambil lesehan atau bahkan mau ketemu mau bikin media edukasinya kumpul di kos-kosannya siapa, di ininya siapa, tapi kami lebih menyarankan di luring di ruang diskusi tutorial agar nanti DPL itu juga bisa datang. Gitu. Jadi kami sudah menyampaikan ke DPL di kunjungan 45 ini nanti DPL wajib datang. Begitu. Karena disarankan luring di kampus FK. Begitu. Nah, ngapain? Harapannya nanti di kunjungan 4 itu teman-teman bikin media edukasi kesehatan keluarga, di kunjungan 5 itu teman-teman bikin media edukasi masyarakat gitu. Jadi kami beri waktu. Kalau di tahun lalu kan tidak ada waktu untuk mengembangkan media edukasinya ya teman-temannya. Jadi selesai selesai rekap data dan menentukan topik itu langsung minggu depannya langsung edukasi kesehatan keluarga gitu. Setelah kami evaluasi, sepertinya teman-teman butuh waktu begitu ya untuk menyusun mengembangkan media edukasinya. Jadi kami kasih waktu 2 kali tabu gitu. Tapi tolong dilakukan secara luring di ruang diskusi tutorial. Begitu teman-teman. Ya, bagaimana kriteria pemilihan keluarga yang diedukasi gitu. Tadi kan kelompok kecil harus milih satu keluarga aja yang diedukasi. Nah, ini nanti tergantung dari jenis prodi yang terlibat di kelompok kecil. Kalau eh, di kelompok kecil itu ada kedokteran dan farmasi, maka kasus yang dipilih adalah kasus nomor 1, 2, dan 3. Bisa diperhatikan ya, teman-teman ya. Kalau kelompok kecilnya kedokteran dan farmasi, maka keluarga yang diedukasi ataupun topik yang dipilih itu adalah bisa 1 atau 2 atau 3. Penyakit kronis memerlukan perhatian khusus tentang penggunaan obat, interaksi obat, atau pasien dengan terapi jangka panjang, atau pasien lansia dengan multiple diagnosis dengan minum polifarmasi. Ini 3 ini kalau pasien dalam keluarga tersebut adalah, maaf, ini kalau mahasiswanya adalah kedokteran dan farmasi. Kemudian kalau mahasiswa kelompok kecilnya kebidanan dan kedokteran, dipilihnya kasus nomor 4. Ada ibu hamil resiko tinggi, wanita dengan riwayat ginekologi atau obstetrik kurang baik, dan anggota keluarga dengan malnutrisi dan gangguan tumbuh kembang. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Saya ulangi, kalau mahasiswanya farmasi dan kedokteran nomor 1, 2, 3 atau ini ya. Kalau para mahasiswanya kebidanan dan kedokteran nomor 4, 5, 6. Itu juga atau gitu. Kemudian kunjungan 6 nanti teman-teman edukasi kesehatan keluarga.
Kunjungan tujuhnya edukasi kesehatan masyarakat, tergantung nanti apakah akan dibuatkan, biasanya teman-teman itu nanti akan dipilihkan kegiatan puskesmas seperti posyandu ILP begitu ya. Itu nanti tergantung dari puskesmasnya. Kunjungan 8 adalah presentasi laporan akhir. Jangan lupa tadi sudah saya sampaikan laporan akhir. Jadi pada setiap kelompok itu ada, setiap kelompok besar itu ada 4. 3 laporan akhir kelompok kesehatan keluarga ataupun laporan akhir kelompok kecil dan 1 laporan akhir kesehatan komunitas. Akan dinilai oleh DPL dan pembimbing puskesmas. Oke, di antara kunjungan 1 sampai kunjungan berapa tadi? Kunjungan 8 itu teman-teman akan ada bimbingan bersama DPL. Bisa saja daring, bisa saja luring, sesuai dengan kesepakatan dengan DPL. Begitu ya, teman-teman ya. Nah, kapan bimbingannya? Ada 4 bimbingan. Yang pertama sebelum kunjungan 3. Tadi kan kunjungan 1, 2 itu kan asesmen kesehatan keluarga di akhir kunjungan 2. Selesai di kunjungan 2 kan ada rekap data ya. Nah, terus kunjungan 3 ya teman-teman akan melaporkan hasil rekapitulasi data dan juga menentukan topik edukasi. Makanya sebelum kunjungan 3 nanti teman-teman ada bimbingan dulu bersama DPL untuk mendiskusikan rekap hasil analisis data kesehatan keluarga, kemudian mendiskusikan rencana proyek intervensi. Jadi sebelum teman-teman akan melaporkan ke pembimbing ke kepala puskesmas itu sudah didiskusikan dulu dengan DPL. Yang harus disiapkan apa rekap hasil asesmennya. Kemudian bimbingan 2 itu sebelum kunjungan 6. Kunjungan 6 itu adalah apa tadi? Oke, edukasi kesehatan keluarga. Maka kunjungan 6 itu harapannya adalah di bimbingan di kedua ataupun sebelum bimbingan kedua ini itu teman-teman itu sudah siap media edukasinya. Media edukasi kesehatan keluarganya udah selesai, media edukasi kesehatan komunitasnya juga udah selesai. Itu dibahas bareng bersama DPL. Nah, di situ nanti bersama DPL akan membahas gimana sih nanti presentasinya waktu edukasi itu pembagian tugasnya gimana, kamu ngomong apa, kamu ngomong apa, kamu ngomong apa, teknisnya bagaimana itu sebelum kunjungan 6 gitu ya. Jadi sebelum adik-adik kunjungan edukasi kesehatan keluarga dan edukasi kesehatan komunitas. Kemudian bimbingan ketiga itu sebelum kunjungan ke-8. Kunjungan ke-8 itu adalah laporan akhir, presentasi laporan akhir. Maka di sini sebelum presentasi teman-teman harus draft laporan akhirnya harus sudah siap gitu ya. Ada draft laporan akhir akan didiskusikan bersama DPL, akan ada feedback dari DPL dan persiapan presentasi laporan akhir. Jadi yang harus disiapkan tim apa? Draft laporan akhirnya sama PPT presentasinya. Kemudian setelah kunjungan ke-8 itu bimbingan keempat. Jadi ini nanti teman-teman sehari sebelum kunjungan ke-8 nanti ada jadwalnya ya akan disampaikan tanggalnya. Teman-teman harus mengumpulkan refleksi pembelajaran individu. Nah, di sini nanti akan ada evaluasi dan umpan balik bersama DPL. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi ini rekapnya, refleksinya ini berikan contoh, mungkin saya langsung ke Juknis saja ya teman-teman. Ya, semoga sudah tampak ya. Hmm, refleksi, ya. Jadi refleksinya yang dipakai yang ada di Juknis ya teman-teman ya. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan refleksi yang harus dijawab oleh teman-teman. Nanti refleksi itu harus ditulis tangan, gitu ya, harus ditulis tangan dan terbaca, begitu. Makanya kami beri waktu mulai dari laporan akhir mungkin sekitar 4 atau 5 hari, gitu ya, sampai teman-teman deadline mengumpulkan refleksi ini ke FitLab dan juga kepada DPL, begitu. Karena nanti di bimbingan keempat nanti akan dibahas bersama. Nah, di sini instruksinya adalah
lakukan refleksi, jadi evaluasi diri yang dinilai itu adalah diri sendiri, bukan kelompok, bukan temannya. Jadi misalnya berikan contoh dan jelaskan tentang bagaimana Anda itu teman-teman, Anda sendiri gitu ya. Saya sendiri berkontribusi dalam menumbuhkan iklim ataupun suasana kelompok yang positif. Bagaimana Anda berpartisipasi secara aktif dan bekerja sama secara efektif dalam tim. Begitu. Jadi di sini bukan yang dari refleksi ini yang dinilai itu, yang dituliskan itu bukan tentang teman sekelompok begitu ya, bukan, tapi bagaimana sih adik-adik sendiri gitu. Jadi bagaimana kalau saya anggota kelompok, jadi bagaimana saya berkontribusi dalam menumbuhkan suasana kelompok yang positif, say hello, ngajak kenalan, misalnya begitu ya. Kemudian ketika ketika sudah mendekati deadline media edukasi misalnya mengajak teman-teman kumpul itu kan bagaimana saya berkontribusi menumbuhkan suasana kelompok yang positif dan berpartisipasi secara aktif. Oh, saya berpartisipasi secara aktifnya itu saya inisiatif untuk memilih apa namanya mendesain poster gitu misalnya berpartisipasi secara aktif dan bekerja sama secara efektif. Jadi bagaimana saya sendiri begitu ya teman-teman ya, ini yang saya tekankan. Kemudian ini pertanyaan selanjutnya, berikan contoh dan jelaskan tentang bagaimana Anda berkomunikasi secara efektif di kelompok melalui lisan maupun tulisan sebelum, selama dan sesudah pembelajaran lapangan. Nah, di sini yang dituliskan kan tadi saya sampaikan tulisan tangan, tapi bukan poin-poin gitu ya. Dijawab secara naratif, secara narasi, paragraf gitu ya, paragraf demi paragraf. Begitu, jadi bukan poin satu, dua, tiga, empat, bukan seperti dituliskan oleh teman-teman. Nah, nanti pada setiap narasi jawaban nomor satu, misalnya narasi jawaban nomor satu, kalau teman-teman merefleksikan, kira-kira level pengalamannya itu level kualitas dari pengalaman, kualitas bagaimana teman-teman menumbuhkan iklim, kelompok yang positif, kualitas partisipasi dan kualitas kerjasamanya itu satu itu paling rendah, dua itu sedang, tiga itu baik gitu ya. Nah, itu yang mana? Oh, kalau menurutku aku sudah baik kok dalam menumbuhkan iklim dan suasana kelompok. Maka ini langsung aja bisa dicentang 3 atau dikasih angka 3 gitu ya di kolom 3 ini. Dan seterusnya sampai akhir. Begitu. Nah, itu untuk refleksi nanti akan refleksi itu akan dibahas bersama DPL, akan didiskusikan dan juga akan mendapatkan umpan balik dari DPL di bimbingan terakhir ya. Di bimbingan terakhir nanti mungkin ada beberapa yang diminta, oh hasil umpan baliknya, kemudian hasil diskusi bersama teman-teman waktu di bimbingan itu mungkin ada beberapa hal yang perlu diperbaiki refleksinya atau dilengkapi, maka bisa saja dilengkapi begitu. Nah, ini ada daftar keluarga. Jadi nanti eh, eh, di setelah kunjungan dua ya, kunjungan dua kan teman-teman selesai asesmen kesehatan keluarga. Itu tolong teman-teman membuat daftar keluarga ini gitu. Jadi nanti ada rekapitulasi hasil asesmen kesehatan keluarga itu teman-teman direkap di sini tanggal kunjungannya kapan, nama kepala keluarganya siapa, alamatnya mana, hasil asesmennya apa. Jadi fokus problemnya saja karena kan form-formnya dan MMAS 8 tuh banyak begitu. Nah, problem keluarga tersebut tuh apa? Ditulis di kolom yang ini. Begitu nanti jadi ada rekapitulasi datanya. Begitu, ini formnya ada key formnya, jadi teman-teman nanti selain membuat resume, jadi ini bisa dikatakan resume ya, resume data kesehatan keluarga, tapi juga setiap selesai mengisi setiap kesehatan keluarga pada semua keluarga, misalnya kelompok kecil ada 6, nah diisikan di key form ini gitu ya, tolong diisikan di key form yang ada di Juknis semua data FOME dan juga MMAS 8-nya begitu. Jadi kita punya backup karena pernah kejadian datanya itu yang ada pada mahasiswa hilang begitu ya sehingga di sini kemudian waktu diskusi dengan DPL tuh mengingat-ingat begitu, mengingat-ingat karena tidak punya backup. Jadi harapannya kalau misalnya kita punya backup nanti teman-teman juga bisa minta ke FitLab begitu ya.
Itu mungkin dan tapi jangan khawatir bahwa semuanya itu bersifat rahasia. Itu dan saya di sini terakhir mungkin ingin mengingatkan lagi tentang tata tertib FitLab. Ini ya, jadi tata tertib etika peraturan selama pembelajaran course. Yang pertama, mahasiswa wajib mematuhi tata tertib dan peraturan puskesmas. Jadi di puskesmas nanti mungkin ada peraturan-peraturan spesifik, maka wajib mematuhi tata tertibnya. Wajib mematuhi arahan dari kepala puskesmas dan pembimbing lapangan. Kemudian yang harus diperhatikan saat kunjungan lapangan dan juga saat perkuliahan, begitu ya. Kalau khusus saat lapangan, uh, memakai kemeja warna putih dan membawa jas alma mater biru. Gitu ya teman-teman ya, memakai kemeja warna putih dan jas alma mater biru. Masih punya kan ya semuanya untuk kegiatan pembelajaran kos lainnya saat kuliah, saat bimbingan gitu ya, ataupun saat ya kuliah dan bimbingan itu ataupun waktu di ruang diskusi tutorial bikin media edukasi itu teman-teman harus berpakaian sopan, tidak diperkenankan menggunakan kaos. Laki-laki harus memakai celana jeans, perempuan memakai celana ataupun rok hitam panjang, tidak boleh bercelana ketat ataupun tidak boleh rok terlalu pendek. Begitu ya. Jadi mungkin di bawah lutut kalau yang menggunakan rok. Tidak diperkenakan menggunakan perhiasan dan aksesoris yang mencolok karena teman-teman itu nanti akan ke masyarakat, ketemu masyarakat desa seperti itu. Jadi mohon jangan menggunakan perhiasan dan aksesoris yang mencolok. Menggunakan sepatu dengan berkaos kaki bukan alas kaki lainnya. Jadi sepatu dan kaos kaki gitu ya. Nah, sebelum turun ke lapangan, harus janjian dulu dengan kepala puskesmas, gitu ya. Harus koordinasi dulu dengan kepala puskesmas. Begitu, biasanya via WhatsApp, tapi ya biasanya via WhatsApp secara sopan dan memperhatikan waktu, gitu ya. Jadi ya kalau bisa di sebelum di jam kerja atau kalau malam ya jangan terlalu malam, misalnya maksimal jam 6 sore atau mungkin jam 7 sore itu udah paling malam, begitu ya pagi ya setelah jam 7 begitu. Itu jadi secara sopan dan memperhatikan waktu. Ini yang sering terjadi adalah datang ke puskesmas atau telat datang ke masyarakat. Sudah janjian disampaikan datang jam 9, presentasi laporan akhir misalnya jam 9 atau edukasi kesehatan masyarakat sudah dijadwalkan posyandu ada jam 9. Nah, teman-teman itu sampai jam 9 baru satu orang atau dua orang yang datang. Itu sering sekali terjadi. Ini saya note ya teman-teman. Kalau dengan puskesmas ataupun dengan masyarakat, apalagi dengan masyarakat yang ada di luar kampus, itu tolong kalau misalnya memang sudah janjian jam 9, ya setengah jam sebelumnya teman-teman itu sudah ada di lokasi. Jangan sampai jam 9 itu jam 9 tuh teman-teman tuh belum belum ad- pada belum datang gitu ya. Cuma satu atau dua orang atau bahkan ada yang pernah belum datang semuanya begitu. Kalau mungkin cuma satu ataupun dua orang dari 18 mungkin itu agak bisa dimaklumi ya, mungkin entah ban bocor atau apa belum datang padahal datangnya janjiannya jam 9 itu sudah saya sampaikan kepada saya sebolak-balik menyampaikan kepada DPL dan juga ke Puskes silahkan dinilai attitude-nya bagaimana. Kalau menurut Bapak Ibu itu attitude-nya tidak dapat diterima ya silahkan gitu karena memang hak prerogatif dari pembimbing dan juga puskesmas begitu ya. Saya tadi sampaikan di awal yang dinilai adalah soft skill-nya, attitude-nya begitu ya teman-teman. Jadi kalau janjian jam berapa ya setengah jam atau paling lambat 15 menit sebelumnya teman-teman itu sudah siap begitu ya. Kemudian toleransi keterlambatan dalam sesi entah itu diskusi kasus, eh, nanti mungkin waktu kunjungan, waktu membuat media edukasi itu adalah 15 menit. Setelah itu bisa saja mahasiswa tetap boleh mengikuti pembelajaran tapi tidak mendapat jadi nilainya nol. Seperti teman-teman kalau kedokteran, kalau diskusi tutorial terlambat lebih dari 15 menit boleh masuk tapi nilai tutorialnya nol begitu ya. Itu mahasiswa dilarang atau tidak boleh menawar jumlah kegiatan lapangan. Misalnya, asesmen kesehatan keluarga itu kan kunjungan satu dua. Kemudian teman-teman nawar satu kali aja dok, Pak, Bu, gitu. Insya Allah sudah selesai. Enggak. Karena mewawancarai satu keluarga, satu orang dengan instrumen FOME itu paling cepat banget itu
sebenarnya 45 menit gitu ya. Idealnya 1 jam karena teman-teman tuh harus melihat lingkungan rumahnya, harus mengobservasi lingkungan rumahnya karena ada aspek kebersihan dan kesehatan lingkungan di FOME itu begitu. Jadi sebenarnya 45 menit itu paling cepat. Kalau 45 menit kali 18 gitu ya, itu kan nggak mungkin diselesaikan dalam 1 kali saja begitu. Jadi harus 2 kali. Atau misalnya waktu menyusun media edukasi, Pak, Bu, Dok, DPL 1 kali aja untuk kunjungan yang kunjungan 45-nya begitu. Karena kita udah selesai enggak? Karena nggak mungkin begitu ya teman-teman ya, pasti akan terburu-buru ataupun ada sesuatu yang di skip-skip begitu ya. Jadi tetap kalau kunjungan lapangan adalah bimbingan ada 4 kali ya tetap harus segitu. Gitu. Yang harus diperhatikan menjaga tingkah laku dan menggunakan bahasa yang sopan. Kalau tidak bisa bahasa Jawa tidak apa-apa, tapi sopan. Di masyarakat karena ini orang Jawa, ketika ngobrol mungkin ketika ngobrol satu sama lain ya jangan terlalu keras, jangan tertawa terbahak-bahak seperti itu ya. Menghormati staf dan pengunjung puskesmas, dilarang mempublikasi foto-foto yang menyangkut privasi pasien di media sosial. Mungkin teman-teman happy, sangat excited ketika ke lapangan, ketika asesmen kesehatan keluarga, tapi kalau itu kan pasien sebenarnya, maka itu privasi, jangan diposting di media sosial. Jadwal bisa berubah dengan atas permintaan dari puskesmas di luar jadwal akademik. Nah, kalau terjadi sesuatu seperti itu, dimohon memberikan surat konfirmasi perpindahan jadwal ke Fitlab. Tapi sebelumnya harus sudah diskusikan dengan DPL. Jadi kesepakatan antara DPL, puskesmas, dan juga mahasiswa. Kemudian selalu menjaga nama baik alma mater UNS dan setiap pelanggaran etika dan peraturan akan diberi sanksi. Seperti itu mungkin yang bisa saya sampaikan dari kuliah pengantar ini ya. Jadi penilaiannya nanti teman-teman akan dinilai untuk lapangan gitu ya. Nilai lapangan itu sendiri itu ada 60%, nilai CBT ujian CBT MCQ-nya itu 40%. Begitu. Nah, lapangan 60% itu dibagi menjadi dua. Yang lapangannya di lembar penilaian attitude dan kompetensi interprofesi itu 30%, penilaian proyek keluarga itu 25%, proyek komunitas 25%, lembar penilaian refleksi itu 20%. Ini siapa yang dinilai sudah ada ya. Fase 1 ataupun tahap perkuliahan itu ada lembar penilaian diskusi kasus IPE dan diskusi kasus family assessment itu juga dinilai. Nah, ini sistem penilaian seperti ini. eh Semoga bisa dijadikan periksa ya. Ya, kemudian ini ketentuan izin. Izin yang diperbolehkan atau yang dianggap izin itu adalah mahasiswa tersebut sakit, dibuktikan dengan surat sakit. Mahasiswa menjadi delegasi fakultas atau tugas dari fakultas dibuktikan dengan surat tugas dan surat rekomendasi dari Kaprodi ataupun fakultas. Berhalangan karena keluarga inti meninggal. Ini keluarga inti ya, Dik ya. Jadi ayah, ibu, adik, kakak gitu. Dibuktikan dengan bukti yang valid, entah itu kakak, surat kematian, dan surat rekomendasi izin dari kaprodi masing-masing atau penanggung jawab kors IPE di kebidanan dan farmasi dan juga kedokteran. Kemudian yang selanjutnya yang bersangkutan menikah, jadi kalian sendiri yang menikah, bukan kakak, bukan adik, bukan om, bukan tante, gitu ya. Jadi boleh izin kalau kalian sendiri yang menikah, dibuktikan dengan undangan. Ceritanya ngasih undangan ke saya, gitu ya. Gitu. Jadi kemudian yang selanjutnya tidak mengikuti kunjungan lapangan akan ada sanksi, nilainya langsung nol dan lain-lain. Gitu. Ya, mungkin itu dari saya. Ada yang ingin ditanyakan? Ini ada yang bertanya, Ardan Hanif, pada kegiatan pembelajaran di kelas, warna celana atau rok harus hitam? Tidak, tidak harus hitam. Yang penting celana dan rok bahan, begitu ya teman-teman ya. Tidak boleh jeans. Paham kan ya, Dek ya? Celana ataupun rok bahan itu. Gitu, tidak boleh jeans, tidak harus hitam. Itu kalau yang dikelaskan yang ditanyakan ya, begitu.
Yang penting tidak, kalau yang perempuan tidak bercelana ketat, tidak berrok pendek. Gitu. Sudah terjawab, DR dan Hanif? Ya, makasih sudah, Bu. Dok. Ya. Ada pertanyaan lagi? Ap- Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin bisa saya cukupkan.